Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhoka ya Allah, nasalka nafa'an berkat habib hadir itu sallallahu alaihi wasallam. Qad hadana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya pagi hari malam ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah diberi Allah kesempatan untuk beramal soleh. Mudah-mudahan Allah meridhoi yang kita lakukan malam ini sehingga kita dapat tambahan rahmat dan ampunannya. Bapak yang hormati, sallallahu alaihi wasallam tetap kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita mengharap syafaatnya dari kiamat nanti. Allahumma Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah menetapkan pada kalian semuanya, menetapkan qadara rabbuka alla ta'budu untuk hanya menyembah Allah saja, jangan sampai menyekutukannya, jangan sampai menduakannya. Wa tusyrikullah. Wabil walidayni ihsana, dan pada dua orang tua adalah berbuat baik, berbakti pada kedua orang tua. Hadis yang populer, panjenengan semuanya sudah hafal karena sangat populer. Ridhallahi fi ridhal walidain, wasifatullahi fi sifatil walidain. Hafal setuju dengan karena populer banget ini. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya dua orang tua. Seorang mukmin yang mau berbakti pada orang tua, pagi hari sudah berbuat baik pada dua orang tua, maka Allah bukakan dua pintu surga baginya. Begitu pagi sudah berbuat baik pada orang tuanya, sampai sore berbuat baik terus, Allah bukakan dua pintu surga untuknya. Namun sebaliknya, kalau seseorang itu, ini yang masih punya orang tua ini, yang sudah yatim piatu ya maklum lah, ada yatim piatu ini. Cinta dan yatim piatu ini. Pun kamu saya yatim piatu ini, saya yatim piatu ini ya. Pokoknya dari ini kita yatim piatu ini. Satu telur. Yang berbuat jahat, durhaka pada orang tuanya, bikin kesel hati orang tuanya, maka Allah buka dua pintu neraka untuknya. Kalau orang tuanya itu hanya satu, berarti dibukakan satu pintu neraka untuknya. Misal orang tua yang satu sudah meninggal, tinggal satu, kok kita berbuat durhaka, menyakiti hati orang tua, maka saat itu pula Allah bukakan pintu neraka satu untuknya. Jadi kalau orang tuanya dua ya dibukakan dua pintu neraka. Kalau dua orang tuanya satu, dibukakan satu pintu. Mudah-mudahan kita semuanya tidak berbuat durhaka pada orang tua, dan kita semuanya bisa berbakti pada orang tua sehingga dibukakan pintu surga, tidak dibukakan pintu neraka. Nabiullah Musa alaihissalam, dalam suhuf Nabi Musa diceritakan, Nabi Musa kan punya suhuf Ibrahim wa Musa. Nabi Musa Nabi yang dapat kitab Taurat dan dapat suhuf. Suhuf itu hanya selembar-selembaran kata-kata mutiara atau kata-kata wahyu dari Allah, hanya beberapa lembar itu aja. Kalau dibuka ya nggak nyampe sebuah buku tebal, nggak ada suhuf. Dan setelah Nabi Musa menyampaikan, ya Allah, berikan aku wasiat ya Allah. Jawaban Allah berfirman, apa firman Allah pada Nabi Musa ketika minta wasiat? Allah berfirman, aku berwasiat padamu supaya kamu berbakti taat kepadaku. Jadi taat kepadaku artinya mengikuti perintah Allah. Minta lagi ya Allah, berikan aku wasiat ya Allah. Allah memberikan wasiat lagi,
berbaktilah kepada orang tuamu, supaya kamu berbakti pada kedua orang tuamu, ibu dan bapakmu. Minta lagi, ya Allah, berikan wasiat ya Allah. Nabi Musa minta wasiat lagi. Allah berfirman lagi, aku berwasiat padamu ya Musa, supaya kamu selalu berbakti pada ayahmu. Jadi berbakti pada Allah, pada ibu, kemudian pada ayahnya. Allah, ibunya, ayahnya, baru jihad fisabilillah urutan berikutnya. Itu Nabi Musa waktu itu. Jadi mulai Nabi Musa sudah diperintahkan untuk begitu. Dari Abdullah bin Umar diriwayatkan, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni uridu jihad. Qala ahayyun abawaka? Qala na'am. Qala fa fihima fajahid. Diriwayatkan ada seseorang yang datang pada Rasulullah SAW, lantas minta izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin ikut jihad, ikut perang. Rasulullah bertanya, apakah kamu masih punya orang tua? Dia menjawab, iya, masih. Maka beliau, Rasulullah, menyampaikan, layani kedua orang tuamu itu. Maka itu sudah merupakan sebuah jihad. Jadi maksudnya orang tua, layani orang tuamu dulu. Yang berangkat jihad biar mereka yang tidak lagi melayani orang tuanya karena orang sudah yatim piatu. Yang maksudnya orang tua, layani orang tuamu dulu. Itu sudah merupakan jihad. Jadi pentingkan orang tua dulu, baru jihad yang lainnya. Tidak berperang dulu kalau orang tua masih sangat membutuhkan. Kecuali orang tua sudah tidak butuh pelayanan, sudah nak silahkan kamu berangkat perang. Bapak ibu di rumah masih bisa upaya sendiri, sudah mengizinkan, begitu mengikhlaskan, baru boleh. Tapi kalau orang tuanya masih butuh pelayanan, masih butuh bantuan, masih butuh pendampingan anak, maka oleh Rasulullah dianjurkan untuk melayani orang tua dulu. Itu sudah merupakan jihad daripada ikut perang nanti. Di sini Al-Faqih menjelaskan, pengarang kitab menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bakti pada orang tua itu lebih utama daripada jihad yang lainnya, daripada perang melawan musuh, daripada berjuang di tempat yang lainnya. Lebih utama berbakti pada orang tua dulu, baru kemudian jihad yang lainnya. Dan demikian seseorang tidak boleh keluar untuk jihad di jalan Allah bila dua orang tuanya tidak mengizinkan. Yang penting dapat izin orang tua dulu, bakti orang tua dulu, boleh baru ikut jihad. Riwayat Hakim, qultu ya Rasulullah, man abarra? Qala ummuka. Qala qultu tsumma man? Qala ummuka. Qala qultu tsumma man? Qala abuka, abaka. Tsumma aqraba fal aqrab. Bas bin Hakim meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, di mana pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang harus saya perlakukan baik, yang harus berbuat baik? Bertanya siapa yang harus akan berbuat baik? Jawab Rasulullah, ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Jawab Rasulullah, ibumu lagi. Sudah dua kali ibumu. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Ayahmu. Oh, baik, ibumu, baru ayahmu. Ibumu dua, ayahmu satu. Bukan berarti punya ibu dua. Punya ibu tiga gimana? Ibu tiga Rasulullah. Bukan begitu. Lebih mengutamakan ibu daripada ayah itu. Bukan berarti ibumu yang ke satu, nanti ibu yang kedua, ibu yang ketiga baru ke ayahmu. Enggak. Jadi menghormati bakti pada ibu lebih utama, didahulukan baru pada ayahnya. Jangan sampai kebalik, yang terpenting ibunya dulu, karena lebih berat ibu sudah mengandung, melahirkan, itu sudah perjuangan yang berat. Bapak nggak pernah mengandung,
nggak pernah dijak gentenan, nyoba gawake sepa, nggak pernah ibu teringanti melahirkan, nyusui, bapak nggak pernah nyusui, yang nyusui ibunya. Jadi beratnya ibu sehingga mengutamakan ibu. Orang yang mempunyai akal sehat tentunya mengetahui bagaimana cara berbakti dan menunaikan hak-hak kedua orang tua. Bila Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam semua kitab, Taurat, Zabur, Injil, itu sudah disebutkan semuanya perintah Allah untuk berbakti pada orang tua. Tidak hanya di Quran, di Taurat, Zabur, Injil, Quran, semua disebutkan. Dan semua nabi diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti kepada orang tuanya dan mengajarkan umatnya berbakti pada orang tua. Jadi ini bukan hanya ajaran Al-Quran, namun semua nabi telah diperintah Allah untuk berbakti pada orang tua dan mengajak pada umatnya untuk berbakti pada orang tua. Perintah daripada kitab, semua kitab Allah. Kitab Allah semuanya memerintahkan begitu. Taurat, Zabur, Injil, Quran semuanya memerintahkan begitu. Bapak Ibu hormati, ada beberapa ayat yang bergandengan, yang selalu bergandengan. Karena ayat itu bergandengan, artinya seharusnya dilaksanakan keduanya, tidak pilih salah satu, karena itu bergandengan. Seperti ayat aqimus shalah wa atuz zakat. Di Quran lebih dari 15 kali, bahkan 17 kali disebutkan aqimus shalah wa atuz zakat, tegakkan sholat, bayarlah zakat. Itu bergandengan terus ayat itu, sehingga orang yang hanya milih satu, sholatnya tekun tapi zakatnya iman pelit, nggak terima sholatnya. Dan itu sebaliknya, zakatnya sergap, sholatnya dompet, nggak terima zakatnya. Dua-duanya harus seiring, dua-duanya. Sholatnya diabaikan, zakatnya kenteng, wah nggak keterima. Karena ayat itu bergandengan, berdua itu bergandengan, harus dua-duanya, nggak bisa pilih salah satu. Aqimus shalah wa atuz zakat diulang-ulang sampai 17 kali kalau nggak salah di Al-Quran itu. Kemudian yang kedua yang bergandengan pula ayat ati Allah wa atiur Rasul, taat pada Allah dan taat pada Rasul, itu juga bergandengan. Kalau taat pada Allah, ya taat pula pada Rasul. Jangan sampai ada yang memilih Islam ingkar sunnah. Islam berpedoman dengan Al-Quran, tapi sunnah hadis nggak dipakai. Jadi kelompok ingkar sunnah, nggak kanggu ingkar sunnah. Ya harus berdua-duanya. Ati Allah, ati Rasul, dipakai dua-duanya. Jangan pilih salah satu. Itu diulang-ulang dalam surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah 92, An-Nur ayat 54, surat Muhammad ayat 33, surat Al-Ghafun ayat 12, diulang-ulang sampai 5 surat kalimat ati Allah wa atiur Rasul, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasulnya. Tidak boleh hanya aku hanya berpedoman pada Quran, Islam itu Quran, ya hadisnya ditinggalkan, sunnah-sunnahnya tinggalkan, ya nggak keterima. Yang ketiga, ayat selalu bergandengan dan harus diamalkan duanya. Anishkurli walidaik, berterima kasihlah padaku, kata Allah, bersyukur padaku dan kedua orang tuamu. Kalau kamu bersyukur padaku, bersyukurlah pada kedua orang tuamu. Berterima kasih padaku, terima kasih pula pada orang tuamu. Karena adanya kamu itu melalui perantara dua orang tua, bukan langsung celingkun saya, jadi kamu enggak lewat pada orang tua, sehingga harus berterima kasih pula pada dua orang tua, syukur padaku dan syukur pada kedua orang tua. Anishkurli walidaika, surat Luqman ayat ke-14. Ini yang disampaikan selalu bergandengan agar diamalkan dua-duanya, tidak memisahkannya, mengamalkan yang satu tidak. Dan sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, inna la'natal walidaini tabturu antaqta'u asla waladihima idza aqlahuma faman ardo walidayhi faqad ardo khaliqahu wa man askhata walidayhi faqad askhata khaliqahu.
Wa man atraka walidayhi aw hadahuma falam jabirruhuma fadakhalan nar fa ab'adahullah. Artinya ini putus hubungan antara anak yang dikutuk oleh orang tuanya. Ya, kalau gampangnya contoh segampang kan malin kundang dikutuk orang tuanya kan kayak contoh aja kan, sudah contoh gampang. Dikutuk orang tua itu kalau sudah dikutuk berarti sudah terputus hubungan antara orang tua dan anak itu kalau sudah anak terkutuk. Sesungguhnya artinya dari hadis tadi, sesungguhnya kutukan dari dua orang tua itu memutus asal anak kedua orang tua itu. Apabila anak tersebut durhaka pada keduanya sampai orang tuanya murka, mengutuk, terputus. Barang siapa yang merasa senang kepada dua orang tua, berarti ia harus senang pada Allah. Bisa menyenangkan orang tua, ya menyenangkan Allah. Barang siapa yang marah pada orang tua dan bikin marah orang tua, berarti marah pada Allah dan bikin marah Allah juga. Hendaklah kita selalu berbuat baik pada kedua orang tua sehingga tidak menimbulkan murka orang tua, karena murka Allah akan muncul kalau orang tuanya murka atau marah sampai mengutuk kita. Ya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasul, amal apa yang paling baik, paling utama aku lakukan?" Amal yang utama aku lakukan apa Rasul? Beliau menjawab, as-sholatu li waqtiha, sholat pada waktunya. Artinya waktunya zuhur dia sholat zuhur, waktunya asar sholat asar, tidak pengen menunda-nunda atau mengundur-undur. Summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada dua orang tua. Setelah melakukan sholat pada waktunya, mau berbakti kepada dua orang tua, itu amal yang paling utama. Summal jihad fisabilillah, kemudian baru jihad fisabilillah, ikut perang melawan musuh-musuh Allah, melawan musuh-musuh Islam. Itu yang ketiga urutannya. Jangan sampai pada orang tua durhaka gayanya berangkat jihad, ikut perang melawan musuh-musuh Islam, melawan musuh-musuh Allah, padahal dengan orang tuanya sendiri durhaka. Di Jawa ini, kalau di Jawa ini yang nampak lebih mengamalkan adab akhlak Islami dalam hal berbakti pada orang tua, dan sepertinya daerah lain tidak melebihi orang Jawa dalam hal berbakti pada orang tua dalam bentuk andap asor dengan unggah-ungguh yang luar biasa. Kalau kita lihat di luar Jawa, sepertinya kok tidak dijumpai bentuk unggah-ungguh andap asor gimana pada orang tuanya. Sampai cara berjalan pun tidak di depan orang tua, sama-sama berangkat ke masjid, ya anak tidak di depannya, anak di belakangnya, buntuti ngawal di belakangnya, tidak di depannya. Ya, setidak-tidaknya kalau digandeng ya di sebelahnya, kalau orang tuanya gandeng, rangkul, memeluk di sebelahnya, tidak berjalan di depannya. Itu bentuk unggah-ungguh tata krama yang diajarkan Islam sebenarnya. Tidak tidak hanya di Jawa saja, tapi dari Islam sebenarnya. Hanya yang nampak mengamalkan jelas itu orang Jawa. Kalau orang tua duduk melantai gini, ya jangan sampai anaknya duduk di kursi lebih tinggi dari orang tuanya, sehingga orang tuanya seakan-akan menghadapi sang ratu atau sang raja yang duduk di atas kursi begitu. Itu kan bentuk unggah-ungguh, hormat, tata krama, bentuk bakti anak pada orang tua semacam itu. Begitu pula kalau salim, maka saya juga ngajarkan pada anak-anak
yang di TPQ atau yang di sekolah, kau ajarkan salim pada orang tua. Kalau orang tua melantai, ya kamu duduk melantai dulu baru salim. Jangan kamu berdiri terus orang tua bersalimnya gini. Nah, itu tidak punya adab, tata krama, sopan santun, tidak mengikuti ajaran Islam itu. Maka saya ajarkan di TPQ maupun di sekolah pada anak-anak salim juga gitu. Orang tuanya kok melantai, ya kamu melantai dulu baru salim. Jadi tidak berdiri lewat sini berdiri salim. Kan anak-anak kayak gitu biasanya. Sholat ngadeg melaku sejak salim kabeh. Jangan turuti, lewatkan aja biar dia belajar gimana cara salim. Kalau dituruti gini terus nanti dia nggak tahu adab Islami yang benar. Karena sering saya jumpai di masjid anak-anak berdiri baru sholat terus jalan saling berjalan muter gitu berdiri, sehingga orang tuanya gini jalannya gini ya. Itu tidak benar. Yang benar harus melantai. Kalau ngejak saling melantai yang berangkang lah, ngejak saling semuanya berangkang. Orang tuanya masih di lantai kok berjalan-jalan berdiri. Jangan dituruti, jangan dilayani, biarkan aja lewat. Ngejak saling suruh lewat aja. Kalau dilayani nanti dia tidak menemukan ilmu yang Islami yang benar, adab yang benar. Suruh lewat aja, nggak usah diterima. Kalau mau diterima diajari suruh duduk baru diterima, tarik duduk baru diterima, harus salim begitu. Karena orang tuanya biasanya seperti itu, tidak pernah ngajari dan melepaskan diri, dilepaskan diri ini, nggak didampingi ini, sehingga tidak tahu gimana adabnya di musola, di masjid. Karena seringkali dilepas oleh orang tua begini, nggak berdampingan. Kalau orang tuanya mendampingkan tahu, oh yo anakku ternyata ganggu yo begitu. Bapak Ibu hormati, dalam ini ada sebuah kisah yang disampaikan berkaitan dengan pada orang tua. Pada orang tua ini kisah Alqamah di sini. Alqamah sebagai sahabat Nabi yang jenengan sering mendengar kisahnya karena memang populer banget kisah Alqamah ini. Karena syabun ala ahdi Rasulullah SAW disama Alqamah wa kana syadidal ijtihadi azima sadaqah. Ini nek diwaca hadisnya sak menit dawane nanti ora sida jelaske. Hadisnya ada cerita hadisnya panjang banget ini. Cerita tentang Alqamah ini dari Abban, riwayat dari Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik dengan kemarin mendengar penjelasan di masjid. Anas bin Malik itu siapa? Anas bin Malik, sahabat Madinah yang diserahkan oleh Rasulullah sejak umur 9 tahun. Ya Rasul, aku titip Anas bin Malik yang sudah yatim ini ya, untuk ya Rasul. Itu Rasulullah dari umur 9 tahun sampai kurang lebih umur 18 atau 19 tahun. Jadi hampir 10 tahun ke Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik sehingga mengetahui banyak hadis. Alqamah yang sangat rajin ibadah, banyak sedekahnya juga. Ia menderita sakit keras, kemudian istrinya menyuruh seseorang minta tolong, istri Alqamah minta tolong seseorang untuk menyampaikan keadaan Alqamah ini pada Rasulullah SAW. Setelah diberitakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah ini menderita sakit keras ya Allah Rasulullah, tidak sembuh dari sakit, tidak meninggal pula, tidak sadar-sadar, dalam keadaan kejut-kejut terus. Rasulullah kemudian mengutus sahabat Bilal, Ammar, dan Ali serta Salman, 4 orang. Salman, Ali, Ammar, Bilal diutus sana, kau tengok seperti apa keadaan Alqamah. Setelah ditengok oleh 4 sahabat itu, ternyata benar, dituntun, ditalkin, diajak membaca kalimat syahadat ataupun kalimat tahlil, nggak bisa, terkunci lidahnya, nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga dari 4 itu bersepakat satu kembali kepada Rasulullah, menghadap Rasulullah. Bilal aja, Bilal, kamu yang kepada Rasulullah. Bilal datang menghadap Rasulullah, ya Rasul, keadaannya seperti ini Rasul. Bilal tidak bisa mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak bisa.
Bilal, coba kau kunjungi orang tuanya. Apakah Alqamah masih punya orang tua? Masih kata istrinya masih kok, masih punya orang tua. 2 apa 1 tinggal ibunya. Sana Bilal, kamu jumpai ibunya, panggil suruh sini menghadap Rasulullah. Nah, Bilal menjumpai ke sana, menghadap kepada ibunya Alqamah. Ibu dipanggil Rasulullah untuk menghadap pada Rasulullah SAW. Kemudian ibunya Alqamah berkata, aku menjadi tebusan bagi diri beliau. Kemudian ibunya Alqamah itu mengambil tongkat dan berjalan sampai ke rumah Rasulullah. Setelah mengucapkan salam, Nabi Muhammad juga mengucap salam, kemudian duduk di rumah Rasulullah. Lantas Rasulullah bertanya, wahai ibu, katakanlah yang jujur, sampaikan yang sejujurnya, karena jika kamu bohong akan turun wahyu padaku, sehingga gak bisa dibohong. Kalau bohong, wahyu akan turun padaku, akan memberitahu kalau kamu bohong. Jujur padaku. Gimana keadaan Alqamah? Wah, itu mulai ibunya, wahai Rasulullah, Alqamah itu rajin sholat, rajin ngaji, banyak sedekah. Nggak terhingga banyak sedekah. Tapi hubungannya dengan gimana? Hubungannya dengan kamu, dengan ibunya. Wahai Rasulullah, saya sangat marah padanya. Ya, kenapa marah padanya? Karena dia lebih berpihak pada istrinya daripada ibunya. Dia lebih berpihak pada istri daripada ibunya, sehingga marah ibunya. Ya, mendengar jawaban seperti itu, gara-gara ibunya marah itulah terkunci lidahnya Alqamah, tidak bisa mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, nggak bisa karena kemarahan ibunya tadi. Sehingga Rasulullah memerintahkan Bilal, ambilkan kayu bakar yang banyak ke sini. Baik Rasulullah, dibawakan oleh Bilal, carikan kayu bakar. Ibunya bertanya, ibunya Alqamah tanya pada Rasulullah, apa Rasulullah cari kayu bakar? Untuk membakar Alqamah. Kasihan Alqamah, daripada nanti dibakar api neraka, lebih baik saya bakar dulu di sini biar dia tidak menderita sakit terus seperti ini. Nanti dibakar di neraka, tak bakar dulu di sini. Ya, mendengar jawaban Rasulullah SAW seperti itu, baru ibunya mulai reda kemarahannya, kasihan pada anaknya, sehingga mau memaafkan kesalahan anaknya. Ya gimana Bu? Ya aku maafkan salahnya. Bilal, coba kamu cek sana Alqamah seperti apa. Katanya ibunya sudah memaafkan, ini dicek, nek benar-benar ikhlas memaafkan, sana akan terbuka kunci lidahnya. Tapi kan hanya bohong, enggak akan terbuka kunci lidahnya. Bilal kembali mendengar Alqamah. Oh, sudah bisa. Saat Bilal datang mendengar kalimat tauhid dari Alqamah, la ilaha illallah. Terus tiada, Alqamah meninggal berakhir dengan kalimat tauhid. Man qala la ilaha illallah, akhir kalam, siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dia bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah karena sudah dimaafkan oleh ibunya. Jadi sudah tidak dalam kemurkaan ibu, tapi sudah dimaafkan oleh ibunya. Jadi sudah direlakan ibunya. Alhamdulillah. Baik yang saya hormati, di zaman Nabi Musa itu kan ada juga orang yang dilihat kelihatannya aneh. Ini orang kok aneh, mentok. Ia ikut agamanya Nabi Musa, ikut Taurat, ikut mengamalkan Taurat, ikut ajaran Nabi Musa. Berarti kan orang Islam. Kenapa dia memelihara babi? Pagi dikeluarkan, dimandiin,
masukkan lagi dalam dede gitu kan. Kenapa ini? Ada tamu, dipersilakan dulu tamunya, terus nggak dilayani dulu tamunya, mementingkan babinya dulu dibersihkan, dimasukkan. Setelah selesai memandikan babi itu, kemudian baru melayani tamunya. Ditanya oleh tamunya, agamanya apa? Ya kenapa kok malah babi? Ternyata diceritakan bahwa ini adalah orang tua saya yang dikutuk karena melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga berubah jadi babi seperti ini. Meskipun wujudnya seperti ini, tapi kan dia kedua orang tua saya, sehingga saya tetap berbakti padanya. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan berbaktilah pada orang tuamu, ada sahabat yang bertanya pula, kalau orang tuaku orang zalim gimana Rasul? Zalim pun kamu tetap harus berbakti padanya, meskipun orang tuanya zalim, bukan orang soleh, bukan orang baik, hanya tetap berbakti nurut pada orang tua meskipun zalim orang tuanya. Tidak boleh melakukan kedurhakaan pada orang tua. Baik, saya hormati, ya mengingat waktu yang perlu disambung pada lain kesempatan, maka kita cukup sekian dulu untuk pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa menjadi orang yang berbakti pada orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah tiada, berbakti dengan cara mendoakannya, kirim sedekah untuknya. Karena yang sangat ditunggu-tunggu orang di alam kubur adalah kiriman doa dan sedekah. Aku ini sedekah untuk almarhum bapakku. Sedekah pahalanya menjadi dinding dinding dari panasnya alam kubur atau panasnya hembusan neraka. Jadi menjadi dinding pemisah untuk menghalangi panasnya di alam kubur atau panasnya hembusan api neraka. Kiriman doa, kiriman Al-Quran menjadi penerang di alam yang gelap gulita itu. Itulah dua yang sangat ditunggu-tunggu oleh dua orang yang sudah meninggal di alam kubur. Alhamdulillah, mohon muwafiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan wal asri dan doa penutup masih bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil sabr. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.